Bentar ya teman-teman, nunggu dari Teras Mitra. Waalaikumsalam. Bentar. Dari Teras Mitra belum ada bergabung. Oke, belum ada. Oke, belum. Kok nggak bisa? Ini bisa. Nah, bisa. Alhamdulillah. Bisa? Ya, bisa. Tapi kayak ada Oke. suara dari interview gitu sih, Mas. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak kedengeran kan? Enggak sih. Oke. Tapi di tempatku sebetulnya videonya Mbak Lia nggak muncul. Tapi kita konfirmasi aja ke Oke. teman-teman apakah video apa dua gambar kita ini muncul di layar teman-teman. Mungkin bisa konfirmasi dengan tuliskan Ya, mungkin komen jempol atau teks di kolom komentar. videoku muncul nggak ya? Coba. Ada respon dari siapa-siapa ya? Oke, sudah Kak Lia. Oke. Uh, jadi kita mulai aja. Oke. Tapi videoku muncul ya di tempatmu ya? Muncul, Mas. Oke, Tapi di ya. mukaku di sana muncul nggak? Enggak sih. Oke. Tapi yang penting teman-teman, sahabat Teras Mitra semuanya bisa lihat video kita berdua. Nggak apa-apa. Ya. Yang muncul Oke. kok. Jadi sebelumnya selamat sore teman-teman semuanya, sahabat Teras Mitra semuanya, dan teman-teman dimanapun kalian berada. Sebelumnya terima kasih sudah bergabung di TM Share volume ke-398. Sebenarnya kali ini kita tadi seharusnya kita akan mulai live itu jam 4. Tapi karena ada kendala teknis, jadi kita baru bisa mulai sekitar 26 menit setelah jam 4 ya. Nah, sebelumnya terima kasih Mbak Lia sudah bersedia untuk join hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mbak Lia Ya. dengan tema, atau kita akan membahas tentang tema peran pustakawan kreatif dalam atau di era digital. Nah, bersama kita sekarang sudah hadir pustakawan muda yang berdomisili di Yogyakarta dan mengampu satu perpustakaan yang ada di Jogja juga. Nanti kita akan ngobrol dan dengarkan cerita menarik dari Mbak Lia. Nah, tapi sebelum kita akan ngobrol lebih jauh lagi, saya akan persilahkan Mbak Lia untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Mungkin bisa memperkenalkan diri dan
aktivitas atau kesibukan apa yang sekarang sedang dilakukan. Silakan Mbak Lia. Oke, ya. Suaraku terdengar ya, Mas? Aman, terdengar jelas. Oke, ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang berada di dunia maya ini, di Instagram live streaming sore ini. Alhamdulillah pada sore ini aku secara pribadi diajak oleh TM Rasmika untuk bercerita tentang bagaimana sih menjadi pustakawan yang kreatif. Sebelumnya perkenalkan, namaku Lia Nur Faiza. Aku dulu kuliahnya di Sunan Kalijaga jurusan Ilmu Perpustakaan dan akhirnya meneruskan karirnya di Perpustakaan Bahrul Ilmi MTSN 4 Bantu. Mungkin itu sih Oh, perkenalannya. Oke, jadi Mbak Lia ini adalah salah satu mahasiswa yang bekerja sesuai dengan jurusannya ya Mbak. Betul, seperti itu. Karena sekarang langka ya, seperti itu. Iya, sekarang yang langka malah yang kayak gitu. Banyak Iya, kan lulus itu kerjanya nggak sesuai sama jurusan. Nah, betul. itu Mbak Makanya Lia ini jadi komit dan konsisten juga apa yang dipelajari dan itulah apa yang kemudian dipraktekkan dalam bekerja. Oke, nah mungkin sebagai apa ya pemantik ya, perpustakaan itu aku sendiri ya pribadi mungkin seumur umurku sampai sekarang itu baru beberapa kali berkunjung ke perpustakaan. Bahkan di kampusku dulu aku tuh cuma sekali ke perpustakaan karena ngurus tugas akhir. Gitu. Nah, ya, karena mungkin aku salah satu orang yang kurang begitu tertarik dengan membaca. ya. Nah, tapi sampai sekarang itu maksudnya masih banyak perpustakaan yang kemudian masih ada gitu ya dan konsisten berkomitmen untuk kemudian tetap ada. Nah, terus tentu era dulu dan sekarang itu proses pendekatannya berbeda ya. Gitu. Nah, kali ini nanti Mbak Lia akan bercerita tentang gimana sih kemudian mendekatkan perpustakaan itu kepada kita ini masyarakat khususnya yang supaya kita kemudian tertarik untuk datang ke sana dan setidaknya kita merasa penting gitu datang ke perpustakaan. Nah sebelumnya mungkin Mbak Lia bisa cerita nih, gimana sih kondisi perpustakaan di era sekarang ini dan kemudian bagaimana ya caranya kemudian untuk menarik orang datang ke perpustakaan. Oke. Menurut pandanganku sekarang pun masih susah ya menghapuskan sisi konvensional anggapan perpustakaan itu ya hanya bahkan aku sendiri seorang pustakawan itu merasa sulit untuk mengubah mindset itu ya dari beberapa orang di sekitar pun menganggap kalau di perpustakaan ya isinya cuma buku, pustakawan yang galak dan isinya ya hanya ruangan kosong yang isinya cuma gudang buku gitu ya. Perspektif orang kan masih seperti itu ya. Iya. Dan fakta membuktikan di sekitar saya pun gitu sih Mas. Maksudnya beberapa orang itu belum melek tentang gimana sih perpustakaan seharusnya. Meskipun ya di dalam bukan susunan sih, syarat akreditasi itu sudah sangat jelas ya tentang syarat perpustakaan ini. Tapi kan semua orang itu hanya menerapkan ketika akan akreditasi. Setelah akreditasi ya reset kembali ke publik, kembali ke pengaturan publik gitu. Gitu. Tapi di balik itu menurut saya perpustakaan zaman sekarang itu nggak kalah penting dari Google. Menurutku ya, perpustakaan memang tidak bisa seluas Google dalam memberikan informasi, tapi informasi yang ada di perpustakaan itu hampir bisa dipastikan kevalitannya. Karena kan kita semua bekerja sesuai dengan bidangnya ya. Kalau di perpus itu kan yang bekerja di perpus ya jurusan perpus. Nah, di situ kan ada apa ya namanya?
rangkaian pembelajaran selama kuliah itu kan menjelaskan gimana kita mengolah informasi, kemudian kita bisa meneruskan ke orang lain menjadi distribusi informasi. Gitu. Jadi apa yang masuk ke perpustakaan yang sebelum kita share ke orang lain itu udah kita saring dulu sesuai dengan ya ketentuan atau SOP kita. Terus tadi pertanyaan kedua apa Mas? Aku lupa. Apa ya kemudian strategi yang dilakukan Mbak Lia gitu ya untuk kemudian supaya perpustakaan ini tetap eksis gitu, tapi setidaknya adalah orang yang datang gitu, walaupun cuma satu atau dua, gitu. Nggak kosong-kosong banget gitu Mbak. Terus ada treatment tertentu nggak kemudian untuk mengaktifasi sebuah perpustakaan? Oke. Perjalananku di perpustakaan mungkin terbilang cukup masih pemula ya Mas ya, karena aku termasuk lulusan Perpus 2022, di mana tahun 2022 sampai sekarang ini kan dari awal tahun 2022 itu semua orang masih mulai untuk berkembang lagi karena adanya COVID, jadinya terasa belum terfikirkan lagi ya ada pentingnya perpustakaan. Dan pada saat lulus itu pun, ini cerita sedikit flashback, aku dulu sebelum di perpustakaan yang sekarang itu pernah di perpustakaan SD, di mana betul kalau anggapan perpustakaan hanya gudang buku itu real, nyata di sana. Dan sulit untuk mengajak berkembang orang-orang yang tidak berada dalam lingkup yang sama. Dalam artian, aku tuh nggak ada teman diskusi yang sesuai dengan jurusanku gitu loh. Jadinya mentok, mau ngusulin ke kepala karena kebetulan aku di SD di sekolah dasar, mau ngusulin ke kepala itu kepalanya itu apa ya istilahnya anggarannya tidak ada, anggarannya nggak ada untuk perpus gini-gini, jadi kita sulit berkembang pada saat itu. Nah, singkat cerita lagi, nggak ada 2 bulan aku akhirnya memutuskan untuk pindah ke tempat lain yang harapannya bisa berkembang, dan faktanya menurut saya berkembang sih di sini. Karena gini, di perpustakaan sekarang memang dulu itu dipegang oleh orang yang berada di perpus juga. Tapi mungkin pada saat itu gimana ya? Karena terbentur COVID ya, jadi semua tuh mandek gitu loh. Dan aku masuk tuh di era barunya mereka. Setelah COVID yang berjalan 2 tahun, aku masuk di era baru mereka yang sudah penyesuaian ke kondisi new normal dulu, terus aku membuka akses perpustakaan dengan menerapkan pembelajaran berbasis perpus. Tapi sebelum itu aku memperbaiki dulu fasilitas yang ada. Katakanlah gini, dulu di perpustakaan yang sekarang aku tempati itu belum ada TV Android. Rasanya kan garing banget ya, ada TV-nya, tapi tidak diaplikasikan Android-nya. Jadi cuma ada TV-nya aja. Akhirnya aku mulai dari gagasan itu untuk minta, ini misal dibuat TV Android gimana? Akhirnya di ACC. Karena kebetulan kalau boleh tahu di mana, Mbak? Sorry. Gimana? Perpustakaannya di mana kalau boleh tahu? Di MTSN 4 Bantul, di Perpustakaan Baru Ilmu MTSN 4 Bantul. Jadi kebetulan karena sekolahnya besar, insya Allah anggarannya besar ya, jadi sesuai dengan kapasitas siswanya yang banyak, jadi ACC-nya mudah dalam hal pembiayaan ini. Dan pada saat itu akhirnya di ACC, singkat cerita, aku menerapkan pembelajaran berbasis perpustakaan. Jadi di mana guru itu aku ajak kolaborasi. Misal guru bahasa Indonesia, Bu, besok materinya tentang apa? Tentang puisi misal, atau tentang prosa, atau hal-hal yang berkaitan dengan sastra. Bu, boleh nggak misal pembelajaran di perpus? Nanti silahkan ngambil referensi dari perpus. Jadi Ibu bisa ngambil buku, misal novel tentang A atau B dibahas di perpus, terus nanti anak sudah cari contohnya. Nah, mulai dari situ, dan itu tidak terbatas hanya guru bahasa Indonesia ya. Bahkan aku ngambil guru-guru olahraga. Kok bisa? Kenapa? Dari TV Android itu, kan bisa katakanlah gurunya itu sedang bepergian atau sedang ada tugas-tugas keluar, anak disuruh latihan tentang teori jungkir balik. Kalau di kelas kan mereka ya cuma taunya dari buku. Nah, tapi kalau dari TV Android itu kita bisa mengakses YouTube. Disitulah mulainya anak itu senang ke perpus. Awalnya dari pancingan TV Android itu, kemudian ada pembelajaran berbasis perpus, dan kemudian
yang tidak kalah pentingnya adalah AC. Jadi ada pendingin ruangan yang membuat mereka nyaman. Ya, anak SMP kan ya pasti begitulah. Itu sih awal mulanya aku menghidupkan perpus, akhirnya bisa berkembang sedikit demi sedikit. Dulu yang pendatang dari perpus atau pengunjungnya itu cuma sekitar 30 orang mungkin ya, karena cuma ngambil buku paket atau apa. Sekarang hampir seharinya bisa 100-200 anak. Bahkan kadang Sehari? kalau ya Sehari? sehari bisa 200 anak, 300 anak. Karena Itu kapasitas di mereka, MTS ini ada 700 anak. oke. Jadi bisa Itu hampir mereka baca semuanya. semua itu di perpus. Gini, aku menerapkan bahwa di perpustakaan itu tidak harus membaca. Oke. Kenapa? Karena menurutku sumber informasi itu tidak hanya terbatas dari buku. Jadi kita Oke. bisa mengaplikasikan literasi informasi, karena literasi kan banyak ya Mas ya. Ada literasi Ya. informasi, literasi media, ada literasi yang lainnya. Nah, aku menerapkan lebih ke perpustakaan sebagai sumber referensi. Jadi anak itu di perpus boleh santai-santai, karena kan kalau di semua anak tuh nggak suka dipaksa ya. Dari psikologi mereka di bawah tekanan di kelas itu udah apa ya, udah bunek lah. Terus mereka di kantin kalau ketahuan guru pasti dimarahin lah kayak gitu-gitu bahasanya ya, karena kejajan terus gitu. Tapi kalau di Ya. perpus mereka itu yang pertama kan sisi nyamannya mereka dapat. Kedua, nanti mereka kan ya lama-lama ngelihat buku itu paling enggak, yang paling aku sih, mereka tuh tahu ada judul buku kayak gini, bukunya kayak gini. Entah nanti mereka akan baca atau enggak, menurutku pengetahuan dasar itu saja sudah memantik rasa ingin tahunya. Nanti ketika Ya. mereka terbentur oleh keadaan, nggak harus saat ini, misal 1 bulan atau 2 bulan lagi, mereka tuh akan terpatri di ingatan mereka. Kalau perpustakaan itu nyaman, dan aku tertarik untuk membaca. Dan fun fact-nya ya, fakta membuktikan yang minjem buku di perpus itu nggak cuma cewek, tapi laki-laki, anak-anak cowok-cowok di MTS ini juga seneng baca buku. Akhirnya ya, finalnya itu hasilnya kayak gitu. Keren sih, keren. Jadi ini Kayak gitu sih Mas. kita spesifik ya, berarti akan apa namanya, kita mendengarkan gimana sih cara mengaktifasi perpustakaan sekolah. Nah, spesifik yang datang ke situ adalah murid-murid gitu, karena lokasinya adalah di dalam sekolah. Nah, tadi Mbak Alia ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama, tempat kenyamanan itu juga penting, karena ya ketika kita membaca tuh salah satu yang kita rasakan di mana tempat kita bisa membaca nyaman gitu. Kalau misalnya di situ nyaman ya otomatis mereka akan stay di situ. Betul. Terus kemudian fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung itu penting Ya. juga ya. Nah, Betul. yang tak kalah penting kemudian sekolah sendiri mensupport kemudian gitu. Betul. Terkait dengan keberadaan dan aktivitas di perpustakaan. Tadi kan Mbak Dia juga sempat menyampaikan bahwa sebenarnya perpustakaan untuk beberapa sekolah itu hanya sebagai syarat untuk memenuhi akreditasi gitu. Betul. Setelah selesai ya udah dibiarkan Iya. aja. Jadi tidak banyak sebetulnya sekolah-sekolah yang mungkin peduli dan sadar gitu. Dan beruntungnya di tempat Mbak Lia itu sekolahan cukup peduli dan memberikan support yang besar gitu ya. Menarik sih. Nah, terus kemudian Mbak, tadi kan Mbak Lia sempat menyampaikan bahwa sehari itu bisa 100 anak ya datang ke perpustakaan. Nah, aktivitasnya nggak hanya membaca. Nah, terus ngapain mereka di situ? Mungkin bisa diceritakan apakah mereka kemudian berdiskusi kelompok atau mungkin bermain atau apa, mungkin bisa sharing Mbak. Dan ada hubungannya nggak kemudian dengan aktivitas perpustakaan? Oke. Jadi kegiatan anak-anak yang ada di perpus ini secara garis besar aku karena menerapkan pembelajaran berbasis perpus, jadi mungkin kan di gini ya, di MTS itu ada 10 jam pembelajaran. Nah, di beberapa jam itu utamanya mungkin 5 atau 4 jam itu ada guru yang masuk mengajar. Jadi saat
mereka pembelajaran, itu perpustakaan tidak lantas kosong gitu. Jadi anak-anak ada yang pembelajaran di perpus, menggunakan media literasi dari TV-nya maupun dari buku-bukunya referensi yang tadi. Kemudian di saat istirahat, anak-anak itu nanti bisa meminjam buku. Jadi kita melayaninya tetap pas pada saat jam istirahat. Dan istirahat itu kan ada 2 kali. Ada 2 kali di jam 10 dan di jam 12. Setelah itu ada kegiatan, misal katakanlah OSIS itu rapat. Nah, rapat itu juga di perpus. Karena mungkin dari sisi nyamannya ya, mereka ngambil dari sisi nyamannya, jadi enak aja di perpus gitu. Bahkan guru-guru atau mungkin waka-waka yang punya kepentingan rapat pun juga sering di perpus. Karena faktanya di perpus ini juga cukup luas ya Mas ya. Kalau bisa dibayangkan seperti 4 kelas isi 30 anak dijadikan satu ruangan. Jadi panjang sekali. Jadi panjang dan itu memuat bisa nampung hampir setengahnya. Kalau katakanlah berdiri semua di perpus tuh bisa nampung setengah dari siswa kita gitu. Nah, dari itu kan kita selalu menekankan absen. Ketika masuk itu absen. Kita budayakan absen. Meskipun kamu hanya masuk untuk tanya ke guru, katakanlah eh, mau tanya tentang buku ini, tapi kamu kan hadir di perpus, berarti harus absen. Nah, rekam itu yang kita gunakan sebagai data. Jadi tidak melulu semua itu tentang membaca, karena menurutku fungsi dari perpus itu bukan hanya tentang ruang baca, tapi sebagai ruang literasi, ruang referensi maksudnya, dan rekreasi juga. Sekaligus mungkin kalau Mas Rifki tanya sama anak-anak di sini langsung, memang sedikit yang mereka langsung sadar tentang membaca, tapi mereka semua pasti tahu letak perpus itu di mana dan apa aja diisinya di perpus itu mereka semua tahu. Karena aku betul-betul membebaskan mereka mengeksplor, silahkan selama di jam-jam tertentu, dan ketika tidak di jam istirahat harus ada guru yang mengawasi di situ, begitu. Oke, oke, oke. Menarik sih. Jadi apa ya? Siswa sendiri juga tidak terkekang gitu. Kemudian Betul. takut untuk berkumpul di sana gitu ya. Kalau terlalu banyak aturan yang menakutkan gitu ya, malas juga kita ya. Betul. Apalagi kemudian itu kita juga nyebelin gitu. Jadi Karena itu juga ini. Karena aku dulu juga mengalami itu Mas di masa SMA sebelum akhirnya masuk ke dunia perpus itu, aku ngalami ibu pustakawan yang dalam kutip galak gitu ya. Jadi aku nggak pengen mengulangi apa namanya, tabiat itu, kebiasaan yang nggak baik itu, karena akhirnya menimbulkan rasa takut gitu. ya sih. Jadi ini adalah salah satu strategi kalau misalnya di bisnis itu strategi marketing, gimana caranya kemudian kita bisa melayani ya kan, Ya. kemudian tamu yang akan berkunjung ya Kak. Menarik sebenarnya. Ini kalau misalnya mungkin ya dipraktekkan di beberapa beberapa perpustakaan, mungkin sedikit banyak bisa membantu ya. Nah, terus gini, selain itu adakah strategi khusus gitu Kak ya untuk kemudian mempublikasikan program-program yang ada di perpustakaan kepada setidaknya murid-murid di sana, apakah dengan misalnya ada publikasi di di sosial media, akun sosial media sekolah, atau mungkin ada publikasi khusus ketika mungkin di cara pas mereka pada kumpul semua kayak gitu, gimana? Ada strategi khusus nggak? Ya, tentunya ada ya Mas ya, karena kebetulan di sini posisinya sebagai teknis. Jadi aku boleh bercerita tentang di dalam perpus ya. Itu ada Ibu Nuryanti sebagai kepalanya, kemudian ada dari pustakawan juga satu, Mas Miftah, kemudian ada Ibu Jati dan Ibu. Kebetulan posisiku ini di teknis dan aku dipercaya untuk memegang hal-hal yang sifatnya bukan pelayanan. Meskipun begitu, ya aku tetap melayani sih, tapi nggak yang intens seperti pelayan yang ada duduk di sirkulasi. Jadi aku hanya memberikan, misal katakanlah
Mbak, ini gentengnya bocor gitu. Aku yang lapor ke kepala TU-nya, misal seperti itu. Atau Mbak AC-nya nggak dingin atau gimana. Jadi komplain-komplain yang sifatnya teknis itu ke aku. Kemudian nanti inovasi-inovasi itu juga di aku, dipercaya ke aku gitu. Begitu juga di sosial media. Jadi Oke. nah, memang perpustakaan Bahrul Ilmi ini awalnya sudah aktif di Instagram, tapi ada kendala hilang tiba-tiba Instagram nggak tahu kenapa. Akhirnya semua postingan yang dulu itu hilang, nggak bisa diselamatkan. Hmm. Tapi, tapi akhirnya aku buat lagi dan aku aktifin lagi. Pada saat perjalanan itu di dalam publikasi, aku tidak berpuas diri gitu ya Mas, karena aku sebagai anak muda punya Iya, iya. punya tanggung jawab yang besar menurutku untuk mengangkat nama perpustakaan ini. Meskipun ya aku ini apa sih gitu, tapi ini aku harus bisa bisa apa ya? Ya kecil lah seperti itu. Nggak terus berdiam diri sesuai dengan ada tok gitu, nggak explore ke luar lagi. Nah, pada saat itu aku memutuskan untuk membuat YouTube. Memang ini akan nanti jadi Oke. panjang ceritanya. Pada saat aku awal di sini itu belum ada YouTube-nya, jadi masih dari YouTube MTS saja. Terus akhirnya aku buat YouTube. Di saat itu aku nggak sendiri, dibantu oleh salah satu PPL, dua PPL yang sekarang juga berkarir di Teras Mitra juga. Kita nggak usah sebutin ya. Oke. Nah, gitu. Kita bangun Langsung YouTube Kak dari Tini. awal. Ya, betul. Kita bangun YouTube. Kemudian aku karena dulu di kuliah itu, tentang media dari sebelum aku itu sering bikin YouTube, baca puisi dan lain. Hmm. Akhirnya aku teruskan lah ke, ke serius. Ini aku seriusi lagi gitu di sini. Dan akhirnya ya alhamdulillahnya dapat support dari sekolah lagi-lagi di sini orang-orangnya sangat suka dengan inovasi dan ide-ide yang menurut mereka mungkin seger gitu ya. Jadi akhirnya di ACC aku diberikan akses yang lebih di perpustakaan ini adalah gudang. Ada gudang isinya buku, gentengnya bocor, terus isinya buku-buku yang sudah apa namanya busuk ya mungkin karena kena rayap Hmm. dan lain sebagainya. Di situ aku mulai dari awal membersihkan dari ruangan yang sangat-sangat tidak tidak layak ya. Nah, tapi aku bersihkan bersama PPL itu dan ada beberapa teman yang lain. Nah, yang aku tempati saat ini lokasinya. Ya, mungkin nggak kelihatan banyak karena frame-nya kecil, tapi dari situ aku mulai berkarya dan akhirnya mendapatkan perhatian lebih dari sekolah yang akhirnya aku dipercaya lagi untuk megang YouTube dari MTS langsung. Dan di dalam apa namanya di dalam proses itu lagi, akhirnya perpustakaan Bahrul Ilmi itu masuk ke YouTube-nya MTS jadi satu gitu karena setelah riset Oke, dan oke. belajar lagi kok kayaknya kalau berdiri sendiri-sendiri ini bukan lembaga yang berbeda, ini adalah satu atap jadi harusnya sama. Jadi akhirnya aku bikin playlist khusus untuk perpustakaan. Nah, tapi semua dari ragam kegiatan, kemudian informasi yang ada di sekolah yang harus di YouTube-kan, akhirnya ya aku yang mengerjakan gitu. Jadi editornya, jadi kameramennya, dan lain sebagainya. Nah itu aku nggak serta-merta hanya tentang editing dan tentang syutingnya aja, tapi lebih ke Hmm. aku menerapkan literasi media. Karena Oke. eh, dari perjalanan itu kan semua orang tahu aku orang perpus. Kenapa aku melakukan itu? Ini salah satu kampanyeku ya, karena biar di perpus itu nggak cuma monoton ngurusin buku, biar ya mungkin di sekelilingku juga akan termotivasi kalau di perpus itu nggak mentok kamu ngurusi buku, klasifikasi, terus kemudian hanya isinya labeling atau hal-hal yang sifatnya buku aja. Bisa kita eksplor sebanyak mungkin. Dan bahkan ilmu-ilmu yang ada di sekitar kita, kita tuh punya. Jadi kita tuh bisa menjadi apa saja. Kita bisa menjadi guru, kita bisa menjadi seorang editor mungkin kayak aku, kita bisa menjadi apa ya, semua hal
karena ilmunya ada di kita semua. Justru kita harus bangga di situ. Mungkin awalnya dari situ, kemudian aku olah menjadi media. Nah, timbal balik dan efek baiknya itu, anak-anak yang ada di perpus itu sekarang nontonnya bukan hanya nonton YouTube dari luar, tapi nonton YouTube dari MTS juga. Jadi ada peningkatan. Jadi aku menyediakan, katakanlah aku menyediakan alatnya, aku menyediakan layanannya, dan aku menyediakan isinya gitu. Jadi kayak gitu hasilnya, berputar seperti itu. Keren sih, itu keren banget sih. Eh, apa namanya? Gimana caranya kemudian seorang merespon eh, waktu kalau aku gitu. Jadi maksudnya nggak sekarang nggak bisa kayak kayak dulu lagi gitu. Sekarang eh, trennya podcast, terus kemudian bikin konten. Berarti gimana caranya eh, perpustakaan juga bisa beradaptasi dengan tren sekarang gitu. Dan Betul. kerennya lagi sekolahan masih mau mendukung dan support itu. Ini luar biasa sih. Maksudnya aku baru pertama kali mendengarkan cerita ini gitu. Jadi dari perpustakaan kemudian mengembangkan uh, apa namanya literasinya di literasi literasi visual ya, atau audio visual ya, tadi. Nah, Betul. jadi produk-produk pengetahuan yang dibagikan itu tidak hanya dalam bentuk buku, tapi bisa dalam bentuk cerita di podcast atau mungkin konten-konten yang ada di sekolahan. Dan mungkin dengan cara seperti itu untuk saat ini adalah salah satu cara yang mudah untuk anak-anak paham, khususnya untuk murid-murid itu paham. Oh, kalau misalnya ada visualnya, ada audionya gitu kan lebih lebih masuk gitu ya, dibanding ketimbang hanya sekedar membaca. Ini Ya. keren banget. Terus apakah anak murid-murid juga terlibat dalam proses ini, Mbak Alia? Kalau anak murid jelas ya. Hal yang pertama aku libatkan justru dari murid. Aku ngajak mereka Oke. buat podcast. Kemudian ya kalau podcast mereka kan nggak bisa serius ya. Mungkin kayak lebih ke apa ya namanya? Ada konten guyonan kayak gitu. Ada. Kemudian aku nyoba lagi konten tentang tanya cita-citanya. Kemudian aku ngakses juga ke alumni karena fakta membuktikan di sekolahan itu sangat banyak administrasinya. Salah satu pendukung administrasi yang sangat dibutuhkan itu adalah video. Jadi aku mencari explore buku-buku alumni di MTS ini jadi apa saja. Aku ajak diskusi lewat YouTube, kemudian mereka menonton dan mereka nge-share kan jadinya intensi apa engagementnya naik lah kayak gitu. Kita lebih luas lagi. Terus aku juga ngajak anak-anak buat main film karena menurutku ini adalah seni berekspresi juga karena aku anak seni ya Mas ya, jadi seneng gitu pengen ngajak anak-anak juga berekspresi. Sudah ada 3 film dan ini mau terbit juga akhir tahun ini. Jadi sekarang anak kelas 9 itu wajib ngasih 1 film menurut ya kita sih ketentuan kita kayak kuyongannya kamu wajib ninggalin Keren. 1 film biar kamu tuh terkenang nanti gitu. Dan mereka akhirnya apa ya meletak gitu loh ide-idenya. Yeah. Oh kita belajar scripting dan lain-lain. Lah scripting itu kan juga termasuk dari literasi. Nah kita tuh ngambilnya dari situ kayak gitu. Kemudian ada guru-guru juga. Jadi setiap tahun kita punya kurma. Kurma itu di bulan Ramadan ada 30 video. 30 video Wow. setiap hari tayang itu tentang kultum dan ada yang bersifat lebih ke keagamaan itu ada syutingnya juga di sini. Terus kurma kedua berarti sudah ada 60 video sendiri tentang kurma. Kemudian aku juga berkolaborasi dengan guru tahfidz kan mereka membutuhkan referensi bacaan misal katakanlah anak ada yang apa ya menghafalkannya tuh dengan mudah kalau mendengarkan. Nah kita Iya, beri iya. kemudian itu mereka yang sudah hafal kita rekam masukkan ke YouTube. Nah, anak-anak yang belum hafal ini bisa mendengarkan dari YouTube-nya, dari nadanya, dari lagunya, dari intonasinya bisa jadi apa ya seragam nantinya kayak gitu.
dari guru-guru juga kita ajak podcast dari hampir semuanya sih Mas. Aku libatkan dari warga madrasah. Mungkin yang belum itu lebih ke wali siswa memang belum banyak yang aku ajak. Kalau dari tamu-tamu yang datang ke MTS itu juga sekarang Mbak Lia di podcast gitu-gitu. Jadi biar ada kenangannya nanti kita share lagi ke sana ke sana ke sana. Jadi ada tingkat apa ya tingkat peningkatan terus lah, pokoknya ada peningkatan terus dari narasumber kita dan aku bahagianya ya Mas ya. Aku merasa bahagia karena dulu ada seorang ada kepala madrasahku di sini akhirnya karena ada infeksi, akhirnya pindah dan kurma ini akhirnya sudah diteruskan di sekolah yang lain meskipun dengan nama yang beda, tapi aku tahu kalau karena itu inspirasi ya dan tahun Ya, ini beberapa sekolah itu sudah menerapkan kultum yang hampir mirip konsepnya dengan jadi menurutku ini salah satu kampanye yang bagus juga untuk Kementerian Agama terutama karena aku di bawah payungnya Kementerian Agama lebih nge-share lagi lebih lagi kita lebih berani berekspresi di depan publik membuktikan kalau kita itu juga berkualitas secara media juga cuman hanya tentang agama tok gitu loh kita bisa explore ke umum juga. keren sih, keren, keren. Em, dengan cara ini strategi menarik ya, dengan cara kemudian melibatkan anak-anak, murid-murid kemudian untuk ikut berekspresi, bikin film, terus kemudian ngisi, itu jadi semakin mereka semakin tertarik kemudian untuk berkarya dan seenggaknya buat datang juga ke perpustakaan dan ini sebuah pride juga buat mereka ya, kebanggaan buat mereka bahwa aku pernah loh berkarya di sini dan uh, pasti itu akan jadi sebuah hal yang uh, terkenang buat mereka gitu. Hmm. Itu tadi ada yang komen juga nih Kak Lia, Mbak Lia, hai pustakawan perpustakaan kangen. Oh Ini mungkin iya, salah satu murid atau dulu yang pernah magang di situ. iya, Um, ini. karena memang uh, ya sebenarnya di teras mitra sendiri kita kan juga sedang membangun perpustakaan kecil gitu ya. Dan kemarin juga dibantu oleh Mbak Tini, salah satu tim yang magang gitu di apa namanya di sama Mbak Lia gitu. Nah, Hmm. proses apa ya? Tadi uh, nempelin buku satu-satu itu loh, Pak. Nah, itu padahal bukunya nggak terlalu banyak sekali. Memang memakan waktu ya. Dan itu bisa sampai sebulan sendiri itu nggak selesai gitu, Ya, misalkan itu. betul. Terus habis itu terus setelah itu selesai dan ketika nggak ada aktivitas lagi ya, eman-eman gitu loh apa namanya Ya. pengorbanan teman-teman pustakawan ini untuk uh, membangun itu. Kita Hmm. sekarang juga masih sedang belajar sih mengaktifasi perpustakaan gitu di sekolah apa di teras mitra di rumah sekolah kampung dengan cara apa ya bikin kegiatan-kegiatan reguler setiap bulan, workshop dan lain sebagainya Mbak Lia. Ini salah satu strategi yang kita lakukan juga sebenarnya untuk setidaknya mereka ada orang yang kemudian datang dan tahu bahwa di situ ada perpustakaan. Entah besok mau datang lagi atau enggak ya setidaknya mereka tahu. Dan memang berat dan tadi dengan cerita dari Mbak Lia ini keren sekali sih. Maksudnya kelihatan banget apa passionnya uh, seorang pustakawan memperjuangkan perpustakaan. Gimana caranya perpustakaan itu bisa hidup dengan cara-cara yang menurutku sangat apa ya sangat jenius sih. Dengan cara-cara yang modern, dengan cara-cara yang kekinian dan sudah terbukti gitu. Sampai guru-guru support uh, dan apa namanya sekolahan lah support muridnya support itu berarti ekosistemnya itu benar-benar sudah terbangun keren. Ya. Mbak Lia ini untuk waktunya ternyata sudah lebih dari jam 5 gitu. Nah mungkin aku
minta satu pertanyaan lagi ya ke Mbak Lia. Dalam proses ya mengembangkan perpustakaan Darul Ilmi ya, sekolah di sekolahan ini, selama perjalanan ini tantangan terbesarnya apa sih? Kemudian Pesan mengaktifasi ya Mas ya? perpustakaan. Yes, tantangan. Hal yang berkesan ya Mas, tadi nge-lag dikit. Tantangan Oh, terbesar. tantangan. Oke. Tantangan terbesar ya. Sepanjang aku berada di perpus ini, itu sudah 2 tahun, hal yang menurutku agak berat itu berada di SDM. Karena kebetulan ketika aku masuk sini, ada 7 orang, ada 7 orang yang akhirnya karena ada mutasi dan lain sebagainya, tinggal bersisa 4 orang. Dan 4 orang ini pun, yang 2 ini kan yang satu itu pun guru, kemudian yang satu juga guru, kemudian yang satu itu Pak Miftah itu sebagai layanan. Jadi teknis itu aku berjalan sendiri. Di samping aku sebagai pustakawan, aku juga kebetulan sekarang berada di bawah naungan Humas untuk siaran atau publikasinya. Jadi terasa bebannya lumayan ya. Mungkin mungkin aku harus sampai lembur-lembur dan lain sebagainya untuk menyelesaikan tugas yang ada. Tapi karena aku masih enjoy, masih katakanlah aku tidak punya tanggungan yang lain selain bekerja, jadi aku melaluinya dengan happy aja. Nah, tantangan yang menurutku agak berat juga gini sih, kayak lebih ke aku masih terus berusaha mencari inovasi yang lain selain ini karena aku nggak pengen berpuas diri. Aku masih pengen berusaha meningkatkan minat mereka datang ke perpus. Katakanlah aku pengen punya target 90% anak itu datang setiap hari ke sini. Dengan menggunakan yang hal-hal yang menurutku masih belum bisa terlaksana sekarang. Aku pengen ada semacam kayak oase-oase di perpustakaan. Jadi di perpustakaan itu ada katakanlah kayak pameran, pameran yang isinya itu setiap hari. Jadi aku pengen memperbarui itu berkala, misal katakanlah sebulan. Jadi mading tapi isinya misal tentang pengetahuan IPA ya itu nanti diganti terus pengetahuan IPA, IPA, IPA. Nanti ada mading yang tentang bahasa, mading terutama mata pelajaran SPD ya agar meningkatkan minat mereka untuk belajar lebih di ujian nasional. Nah, karena aku itu hanya sendiri dan dibagi-bagi, itu masih sulit terlaksana. Jadi ide-ide itu sebenarnya banyak, hanya karena keterbatasan SDM. Tapi kalau dari sekolah itu support, sangat support sekali. Bahkan kalau aku boleh membuka di MTS ini dana untuk perpus itu bisa mencapai 30 juta setiap tahunnya. Dan itu besar sekali ya. Kita bisa mengaplikasikan banyak hal gitu. Katakanlah tidak ada permintaan buku paket yang lebih. Katakanlah kan kemarin ada perubahan kurikulum, itu bikin anggaran kita dipotong untuk pembelian buku paket. Nah, tapi kalau misal sudah terpenuhi semua kan full 30 juta untuk kita perpus nanti, ya aku pengen membentuk itu. Karena kadang sampai bingung mau ngapain lagi gitu. Kita sudah punya buku hampir 10.000 yang sudah masuk di Slim, kemudian kita pengunjungnya juga sudah katakanlah di atas rata-rata, tapi kita nggak boleh berpuas diri. Sekaligus tantangan lagi yang menurutku masih menjadi PR itu minimnya kolaborasi keluar. Aku pengen ngajak anak-anak itu juga mengenal perpus yang luar, yang lebih menarik lagi kita belajar bersama, tapi lagi-lagi karena terbentur SDM, aku berpikir sendiri, pelaksanaan sendiri itu rasanya cukup menguras ya, dan kadang waktunya pun kurang gitu. Jadi aku harapannya nanti bisa tambah SDM karena ya agar roda perpustakaan ini lebih berjalan lagi. Nah, hal yang tidak bisa aku ubah, tidak bisa aku perjuangkan itu karena ketentuan dari Kementerian Agama itu memang tidak bisa menambah pegawai, tidak bisa mengurangi pegawai. Jadi ini jadi denial sendiri gitu ya. Jadi sekarang itu agak terbentur sama keadaan Kementerian Agama di aturan dari pemerintah. Jadi adanya begini ya kita jalani seadanya dulu. Nanti kalaupun
kita dapat supply dari SDM-nya atau dari pendanaan yang lebih, kita bisa menerapkan ide-ide itu. Dan menurutku ini patut diperjuangkan juga biar kita semakin sadar lagi kalau perpustakaan itu tidak stagnan, kita tetap akan mengikuti zaman seperti itu. Sepakat, keren. Ya ini tadi sebagai penutup ya, banyak mimpi-mimpi yang masih ingin direalisasikan sama Mbak Lia di perpustakaan ini, dan ada beberapa tantangan memang yang sebagian itu masih menghalangi mimpi tersebut. Tapi semoga aja ke depan apa yang sudah diupayakan dan Mbak Lia dalam membangun atau membuat ekosistem perpustakaan ini terrealisasi. Luar biasa sekali. Dan sebelumnya terima kasih Mbak Lia sudah mau ngobrol dan sharing pada sore hari ini. Nah, mungkin sebelum kita tutup ada beberapa informasi yang perlu aku sampaikan. Yang pertama, Sabtu besok kita masih ada TM Share podcast. Temanya kita membahas tentang pasar papringan dan Labdes atau Laboratorium Desa yang sebagai pendamping pasar papringan. Ini adalah TM Share volume ke-399 dan ini spesial juga. TM Share podcast ini itu kita juga berkolaborasi juga dengan Perpustakaan Darul Ilmi karena yang mensupport kita di teknis ya, baik itu kamera, alat-alat podcast dan bahkan editornya dari video ini itu adalah Perpustakaan Darul Ilmi dan salah satunya adalah Mbak Lia. Jadi terima kasih banget Mbak Lia, dan tolong disampaikan ke sekolah, kita bisa berkolaborasi dan semoga ini dengan kolaborasi ini itu membuka harapan dan mimpi-mimpi Mbak Lia untuk kemudian memperbesar perpustakaan dan di sekolah dan mungkin merealisasikan mimpi-mimpi Mbak Lia. Amin. Nah, terus ini sebentar lagi kita akan memasuki volume ke-400 di TM Share. Jadi dalam rangka merayakan TM Share yang akan memasuki volume ke-400, ini TM mengadakan event khusus untuk para sahabat teras mitra semuanya. Ini nanti informasinya ada di poster dan poster itu sudah kita kita posting ya, di Instagram teras mitra. Akan ada kegiatan untuk merayakan TM Share volume ke-400. Jadi langsung stay tune aja dan ikutin terus, pantau terus Instagram dan sosial media teras mitra. Jadi jangan lupa untuk ikuti dan ramaikan event ini. Nah, sebelumnya terima kasih Mbak Lia dan salam sehat selalu. Sampai ketemu di kegiatan-kegiatan kolaborasi selanjutnya. Siap. Nah, siap. Sebelum ditutup Mbak Lia, aku mau minta bantuannya nih. Karena ini kan yang tadi mulainya Mbak Lia ya yang live. Iya. Jadi setelah ini, setelah di close biasanya tuh ada informasi jumlah viewernya berapa. Siap. Minta tolong screenshotin ya Kak. Siap. Nanti videonya juga terus aku download sama, ya. Nah, videonya di download sama minta tolong sebagai backup awal tolong di upload dulu Mbak Lia. Sama jadikan Teras Mitra sebagai kolaborator. Oke, siap. Nah, biasanya tuh kan ada covernya tuh. Covernya tadi aku kirim udah ya WA untuk cover rilisnya. Siap. Thank you Mbak Lia. Sukses selalu, pokoknya sehat selalu dan terima kasih banyak untuk supportnya dan bersedia untuk hadir di TM Share sore hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di TM Share selanjutnya. Terima kasih Mbak Lia, terima kasih teman-teman, sahabat Teras Mitra semuanya.
Aku akhiri ya, Mas.